Saya awal ya biar ada dokumentasinya. Oke, saya akan share screen. Baik, ini file yang menjelaskan bagaimana tugas simulasi harus dilaksanakan. Ini tugas ini individual ya, jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan sendiri-sendiri. Bukan berarti tidak boleh kerjasama. Jadi mahasiswa boleh saja kerjasama, tapi harus masing-masing harus memahami apa yang dikerjakan. Karena saya akan cross check dengan nanti di ujian akhir akan ada pertanyaan ujian akhir yang terkait dengan tugas simulasi ini. Artinya kalau mahasiswa tidak mengerjakan atau bekerja samanya hanya katakanlah numpang nama ke teman begitu, maksudnya apa? Maksudnya nyontek dari teman seutuhnya begitu ya, tanpa pemahaman. Nyontek silakan, nyontek kerjasama sih boleh aja. Tapi nyontek yang memberikan pemahaman juga begitu ya. Tapi kalau nyonteknya hanya sekedar nyontek begitu, menjiplak punya teman dikumpulkan, tentu saya tidak akan bisa membedakan mana yang hasil originalitas dari mahasiswa, mana yang hasil contekan dari temannya begitu. Kalau temannya ada yang baik misalnya, silakan. Nah, konsekuensinya nanti di ujian akhir 1 atau 2 soal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan tugas simulator ini. Artinya kalau nyonteknya secara verbatim copy, seutuhnya tanpa pemahaman, artinya di ujian akhir akan kelihatan mahasiswa tersebut tidak akan bisa menjawab soal yang saya berikan terkait dengan tugas ini. Itu ya, saya sampaikan supaya menjadi warning, jangan sampai tugas ini dikerjakan oleh orang lain, tapi hingga mensubmit nama. Oke, ini dikumpulkannya pada saat hari yang sama, paling telat ya, dengan ujian akhir. Jadi nanti setelah minggu ke-14 kan ada jadwal ujian akhir. Setelah berakhir hari terakhir kuliah, biasanya 2 minggu berikutnya itu jadwal ujian akhir. Nah, di situ kita supaya tidak lupa gitu, tugas ini dikumpulkan hasilnya pada saat ujian akhir. Supaya begitu saya memeriksa ujian akhir juga langsung bisa dikumpulkan nilai dari tugasnya sehingga bobot atau komponen semua nilai sudah terkumpul beberapa hari setelah ujian akhir bisa dikeluarkan nilai final, nilai akhirnya. Baik, saya jelaskan di sini performance of digital transmission melalui kanal wireless. Ini ditunjukkan dalam kurva atau dalam bentuk bit error rate ya, sebagai fungsi dari signal to noise ratio per bit atau SNR per bit. Biasa kita tuliskan sebagai EB over N0. Atau kalau kita menyebutnya interferensi sebagai ada campuran juga dari apa? Maksud saya kalau kita menyebutnya noise itu juga bercampur dengan interferensi. Maka untuk perspektif non-signal yang kita inginkan, kita boleh menyebutkan interferensi. Jadi perbedaan antara noise dan interferensi itu, kalau noise itu berupa gangguan kepada semua user. Nah, tapi kalau interferensi itu berupa gangguan kepada user tertentu, tapi berupa sinyal, berupa informasi yang penting bagi sebagian orang, gitu ya. Jadi saya kira untuk kasus ini melihat apa sinyal yang tidak dikehendaki boleh saja kita katakan sebagai noise atau boleh juga interferensi tergantung sistemnya. Kalau sistem yang dalam seluler biasanya kan karena ada code channel interferensi kan ya. Ingat di bab 2 waktu kita kuliah awal-awal dulu bahwa sistem seluler itu ada selain dari noise AWGN juga ada interferensi dari sel-sel yang code channel gitu. Itu makanya kita sebutkan sebagai interferensi. Baik. Nah, ini kita sudah punya kurva ini ya. Kurva yang kita sudah punya kurva yang dapat diturunkan secara matematis. Jadi kalau kurva Baire sebagai fungsi SNR per bit atau EB over N0 begitu. Ini kalau kanannya AWGN kita sudah bisa turunkan di Syscom
digital juga sudah ada penurunannya, yaitu kurva yang ini. Kurva yang kiri. Ini kurva untuk kanal AWGN. Artinya gangguan terhadap sinyal hanya berupa noise saja. Nah, sehingga penurunan kurva Baire sebagai fungsi SNR per bit bisa diturunkan hanya dengan mengintegralkan PDF dari AWGN, yaitu PDF dari Gaussian. Ya. Hasilnya seperti ini. Ini saya tidak akan bahas lagi, karena fungsi dari Baire sebagai fungsi dari SNR per bit atau EB per enot adalah Q function dari akar 2 EB per enot, begitu. Atau kalau terjemahkan ke error function dalam buku-buku literatur, ada juga yang menuliskan ini setengah complementary error function, RFC itu complementary error function dari akar EB over enot, gitu ya. Kemudian yang kurva yang kanan ini juga Rayleigh fading ya, kinerja transmisi atau kinerja bit error rate sebagai fungsi EB over enot pada Rayleigh fading. Ini juga sudah bisa kita turunkan secara matematis. Nah, karena apa? Karena PDF dari kanal yang bersifat Rayleigh itu bisa diintegralkan secara mudah begitu. Nah, sehingga kalau integral dari Rayleigh itu bisa diturunkan secara matematis, berarti fungsi Baire sebagai fungsi dari EB over enot bisa diturunkan secara matematis. Artinya ada rumusnya. Nah, di sini perbedaannya dengan yang kena AWGN, karena AWGN itu level signalnya konstan yang diterimanya, maka nilai EB over enot yang diperoleh akan konstan dan dinyatakan sebagai EB over enot. Ya, di sini. Nah, sedangkan untuk fungsi Baire sebagai fungsi EB over enot pada kanal Rayleigh, karena signal yang diterima pada kanal Rayleigh itu bersifat fluktuatif, ya, walaupun tidak terjadi intersimbol interference, ini kita melihatnya kanal yang agak mendingan lah begitu. Waktu kita bicara jenis kanal kan ada yang worst case, ada yang worst, ada yang apa namanya, yang paling buruk itu kan kalau yang frekuensi selektif ya. Saya lupa menyebutnya waktu itu. Ada yang karena yang disebut worst, buruk, kemudian apa yang istilahnya waktu itu saya lupa ya, nasty atau apa gitu. Jadi susah sekali diatasi begitu ya. Nah, ini yang kita gambarkan di sini karena yang fluktuatif saja sebetulnya, karena fluktuatif itu relatif lebih mudah diatasi dibandingkan karena yang selain dari fluktuatif ada intersimbol interference. Ya. Nah, ini penulisan energi per bit rasio terhadap enot atau EB over enot, ada tanda garis di atasnya. Jadi EB over enot itu di sini ada bar di atasnya atau garis, artinya rata-ratanya. Kenapa kita mengambil nilai rata-rata dari EB over enot? Karena kalau sinyal yang diterima signal strength-nya fluktuatif, pasti SNR atau signal to noise ratio-nya akan mengikuti fluktuasi dari signal strength. Jadi EB over enot juga akan fluktuasi. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah bukan sinyal sesaatnya. Kita lihat nilai rata-ratanya, nilai average-nya. Jadi penulisan EB over enot pakai tanda bar di atas, maksudnya ini sinyalnya fluktuasi, tapi rata-ratanya kita harus tahu gitu. Fluktuasinya itu nilai average-nya berapa? Yaitu EB over enot bar di atas. Ya. Nah, fungsinya udah kita buktikan waktu kuliah, yang tulisan tangan spidol warna hitam itu kalau saya. Nah, ini hasil akhirnya begini. Lalu pertanyaannya, kenapa kita perlu mensimulasikan? Ya, karena ya, ini kan rumusnya sudah jelas. Kalau rumusnya sudah jelas, sudah dibuktikan kebenarannya, berarti kalau kita ingin tahu misalkan kinerja Baire pada kanal AWGN ketika nilai SNR per bitnya 5 dB, maka kita bisa gunakan rumus ini. 5 dB kan garis ini nih, garis yang cursor saya gerakkan. Berarti nilai Baire-nya di sekitar ini 4 atau 5 kali 10 pangkat 3. Ya. Contoh lain misalnya kalau transmisi melalui kanal Rayleigh fading dengan memberikan nilai SNR per bit atau EB over enot-nya misalkan 20 dB misalkan di sini,
Maka berdasarkan kurva yang kita turunkan secara teoritis, secara matematik, dapat titik ini kan. Untuk kanal relic pairing dengan EB per N0 20 dB, kita dapat titik ini. Kalau kita lihat bearnya ini adalah, coba kalau saya tunjukkan panas saya di sini, ini 20 dB EB per N0, berapa bearnya? Mas Agus udah pintar baca kurva ini? Coba kalau saya tunjukkan kurva ini, kurva yang anak panah kasar saya tunjukkan di sini nih, ya, perpotongan antara 20 dB dengan garis kurva bear pada kanal relic ini. Saya tarik ke kiri, ada di sini nih antara dua. Ini angka berapa nih? Ini ada 10/-3, yang di atasnya 10/-2. Ini kalau saya nunjuk di sini berapa nih? Di sini nih. Berapa nih? Ini 8/10⁻², Pak. Nah, coba nih. Ada dua kemungkinan nih. Coba yang lain nih. Ini saya tidak melihat namanya benar atau salah, tapi justru di sini kita coba belajar membaca kurva ini. Kalau saya menunjuk angka ini, ya, yang dari 20 dB kanal relic diproyeksikan ke sumbu vertikal, ini kan di sini nih. Ini apakah, saya tanya sekarang nih kepada semua nih, apakah angka ini 2 × 10⁻², 8 × 10⁻² atau 2 × 10⁻3? 2 × 10⁻3, Pak. Mbak, Mas Agus tadi mengatakan berapa? 8 × 10⁻². Coba. Begini aja. Ya. Jangan dulu melibatkan sumbu datarnya. Ini aja, saya membaca sumbu vertikal aja nih. Ya, sumbu datarnya berapapun nanti kita abaikan dulu sementara, biarkan saja. Nah, sumbu vertikalnya ini kan 10/0 nih. Yang di atas. 10/0 itu 1. Artinya error semua datanya gitu. Kemudian ini kan sebenarnya logaritma. Maaf. Yang berikutnya untuk 10 skala ke bawah, ini 10/1 nih. Ini yang di sini. 10/1 itu artinya 0,1. Kemudian 10 skala ke bawahnya lagi, ini 10/2 ini. 10/2 itu 0,01. Berikutnya ini 10/3, 0,001. Nah, coba. Sekarang, kalau ini yang saya letakkan anak panah di sini, 0,001 atau 1 × 10⁻3 kan? Ya. Ini berapa ini yang di atasnya? Coba. Ini kan kalau skala puluhannya, ini kan masing-masing 10 kan, tapi logaritma ini. Ini udah ngalinian maaf, bukan logaritma, artinya udah iya logaritma, betul, logaritma, karena 0,01, 0,02, 0,03 dijejerkan secara skala yang seperti ini. Nah, ini kan 1 10/0, ini 0,1 10/1, ini 0,01, ini 0,001, ini 0,0001, terus ke bawah. Nah, saya tanyakan bagaimana kita membaca di antara dua skala puluhan ini gitu. Kalau ini yang saya tekankan ini 10/3 artinya 0,001, garis yang dekat di atasnya ini berapa? Coba. 2/10⁻3, Pak. Coba, berapa itu? Iya. Salah tadi. Harusnya 2. Ya. Ke atas naik. Jadi ini membacanya harus dari bawah ke atas. Nah, coba dengarkan saya ya. Kalau ini 0,001, yang 10 skala di atasnya 10 kali lipat 0,01, berarti ini 0,02 ini. Yang ini 0,03. Ini berikutnya lagi 0,04 sampai 0,09. Setelah 0,09 kan berikutnya 0,1. Oh, maaf, 0,01 atau jangan-jangan seribuan lah supaya tidak terlalu banyak menyebutkannya ya. Dari ini dari 10/2 atau 0,01 sampai ke 10/1. 0,1 ini.
Berarti apa? Yang ini 0,01. Ya, 10/2. Ini 0,02. Berikutnya 0,03. Yang paling satu garis di bawah yang atas ini 0,09. Setelah 0,09 naik ke level yang puluhan berikutnya 0,1 gitu. Jadi kalau ini yang paling yang 10/2 itu 0,01 atau 1 kali 10/2, maka yang berikutnya ini ada berapa? 0,02 kan? 0,02 itu artinya apa? 2 kali 10⁻² ini. Gitu. Ini yang berikutnya di atasnya 3 kali 10⁻². Yang dekat ke garis paling atas ini 9 kali 10⁻². Setelah 9 kali 10⁻² berikutnya 10 kali 10⁻². 10 kali 10⁻² itu artinya 10⁻1. Ya, gitu ya. Paham sekarang ya? Jadi jangan salah membaca kurva ini karena memang kurvanya secara lazimnya digambarkan seperti itu, ya. Kurva Bear-nya seperti ini, yang sumbu datanya apa? SNR perbitnya seperti ini. Nah, jadi membacanya begitu ya. Jadi kalau saya katakan tadi kembali ke yang di awal tadi, karena rally kalau diberikan nilai SNR per bitnya 20 dB, maka kurvanya ini ada di antara garis yang, kalau kita ngelihatnya dari 10⁻³ ini, dia antara garis yang kedua dan ketiga. Artinya ini kalau diproyeksikan ke bear, ke kiri, ini 2,5 kali 10⁻³ ini. Ya, kurvanya itu. Ya, gitu. Oke, saya kira itu penting disampaikan supaya jangan sampai kita tidak atau salah dalam membaca kurva ini. Nah, baik. Nah, sekarang kalau kita sudah melihat kurva ini sudah benar, sudah bisa kita hitung secara matematis begitu. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk membuktikan aja apakah benarnya kurva ini kalau kita eksperimentasikan gitu. Kita mencoba membangkitkan data misalkan 1000 bit begitu ya. Nah, membangkitkan data begini. Kalau kita tahu misalnya pada kanal Rayleigh misalkan di sini nih. Nah, ini kan kurva yang 15 dB misalkan. Saya ambil contoh lain sekarang supaya melancarkan cara membaca kurva ya. Misalnya kita punya SNR per bitnya 15 dB, maka ini bear-nya untuk Rayleigh padding itu sekitar 8 ini. 8 kali 10⁻³ ya. Atau 0,008 di sini bear-nya. Gitu. Nah, kalau kita tahu bear-nya 0,08, artinya apa? Kalau kita punya 100 bit, berarti untuk mencapai bear 0,08 akan terjadi sekitar 8 bit yang error. Ya, dari 100 bit. Nah, kalau kita membangkitkan 1000 bit untuk kinerja bear yang diketahui 0,008, kita punya 1000 bit berarti akan ada 80 bit yang error. Demikian juga kalau kita punya 10.000 bit misalnya atau 10.000 simbol begitu ya. Kita tahu bear-nya misalnya 0,008 berarti dari 10.000 simbol akan terjadi 800 simbol yang error. Nah, ini jadi perhatian supaya nanti jangan sampai begini. Kita tahu misalnya bear-nya misalnya katakanlah di sini untuk yang 10⁻³ karena Rayleigh padding kan perlu 24 dB nih ya. Ya sekitar 24 dB kalau karena Rayleigh padding, maka bear-nya 10⁻³ atau dari 1000 bit satu yang error. Nah, artinya apa? Kalau kita dalam simulasi membangkitkan hanya 100 bit untuk kondisi nilai SNR per bitnya 24 dB, nah ini ada masalah ini. Karena kalau kita membangkitkan hanya 100 simbol atau 100 bit, maka karena kita tahu bear-nya sekitar 10⁻³ dari 100 bit kan kalau kita ingin mencari 1 dari 1000 nggak bisa kan? Karena kita hanya punya 100 bit simulasinya. Ya, artinya apa? Secara statistik kita kalau tahu bear-nya 10⁻³ harus membangkitkan jumlah bitnya itu minimal sekali 1000 supaya ada 1. Nah, tapi itu pun kurang sebetulnya.
Kenapa? Kalau dari 1000, karena sifatnya random, bisa saja suatu kali run simulasi kan tidak menghasilkan error apapun. Sehingga nanti kita salah menyimpulkan. Kalau membangkitkannya dipaskan misalkan untuk mencari 1 bit yang error dari 1000 bit, kita bangkitkan 1000 bit saja. Kebetulan misalkan di situ tidak terjadi error. Lalu kita simpulkan, bar-nya 0. Nah, itu salah juga. Ya. Di dalam simulasi itu, hal-hal yang seperti itu mohon diperhatikan. Jadi, namanya itu ya semacam floating point lah dalam programming gitu ya. Jangan mengasumsikan angka-angka yang salah. Saran saya nanti dalam simulasi, minimal kalau kita tahu secara teoritis bar-nya 1/4-3, minimal 1/4-3 tambah 10 kali lipat. Jadi minimal 10.000 itunya bitnya. Artinya kalau kita akan melihat kinerja bar pada bar-nya 1/3 untuk kanal relik misalnya ini atau untuk kanal AWGN ini, bedanya kan hanya beda SNR saja kan. 1/3 untuk kanal relik kan 24 dB SNR per bitnya. Sedangkan pada kanal AWGN untuk mencapai bar 1/3 hanya butuh sekitar 6 dB kan. Gitu ya? Nah, kalau itu kondisi simulasi kita, maka kita membangkitkan datanya yang akan dicek harus minimal 10 kali lipat lebih tinggi daripada bar-nya. Jadi ini 10.000 barangkali begitu. Atau 100.000. Boleh. Mau 1.000.000 boleh, silakan. Yang menghitungannya nanti bit yang salahnya berapa. Tapi jangan kurang dari minimal jumlah ini gitu. Apalagi lebih kecil, nggak boleh. Ya. Oke, itu hal yang harus saya jelaskan dalam kuliah ini sebelum mengerjakan tugas. Nah, ini tugasnya ada 2 nih. Jadi ada tugas 1, tas 1, kemudian di bawahnya ada tas 2 ini, ya. Ini ya. Jadi yang tas 1 itu kita mengecek kinerja transmisi melalui kanal AWGN dan kanal relic padding. Ini sebetulnya hanya ngecek aja, kan udah diketahui rumusnya kan. Nah, tapi di sini mengecek untuk memverifikasi nilai bar sebagai fungsi dari SNR per bit. Mahasiswa diminta untuk mengkonstruksikan simulasi komputer untuk memprove atau membuktikan kinerja B pada channel AWGN. Untuk nilai EB per anode, saya berikan di sini 5 nilai. 0 dB di sini, kemudian 2 dB, sampai 6 dB. Jadi kalau kita lihat rentang SNR per bit yang untuk kanal AWGN, dari 0 sampai 8 dB, sampai sini. Artinya nanti bar yang dihasilkan akan berada pada rentang antara 10⁻⁻1 kalau sekitar 0 dB sampai sekitar kalau 8 dB itu sekitar 10⁻⁵ gitu. Ya, ini. 10⁻⁵ itu di sini sekitar 9 dB ininya. SNR per bitnya. Jadi kalau sampai 8 dB mungkin ya beberapa 2 atau 3 kali 10⁻⁵ begitu. Itunya barnya. Nah, sehingga saya membebani mahasiswa membangkitkan datanya. Kalau ini sampai maksimum 1/4 berarti sekitar dengan membangkitkan data 1 juta cukup. Gitu. Karena kalau bar-nya 1/4 kita membangkitkan data 1 juta berarti akan ketemu 10 bit yang error. Gitu. Ya. Gitu. Kalau membangkitkan 10 juta tentu akan lebih baik. Ya. Cuman ya beban komputer Anda, beban laptop Anda akan bertambah. Gitu. Tapi saya kira kalau membangkitkan hanya 10 juta nggak terlalu masalah lah. Beda dengan kalau kita akan mengamati misalkan kanal AWGN pada bar-nya misalkan 10⁻⁻12 gitu. Ya, sehingga kalau 10⁻⁻12 kan kita harus membangkitkan 1 triliun datanya gitu. Sehingga beban kepada laptop akan berat. Tapi saya tidak akan membebani itu. Kita lihat saja di sini. Ya, kita lihat saja di sini untuk sampai suara saya masih jelas? Masih, Pak. Masih ya? Oke, ada hujan di rumah saya. Oke, jadi untuk bar sampai 8 untuk SNR per bit 8 dB itu sampai 10⁻⁵, beberapa tingkat di atasnya malah ya. Oke, itu yang untuk kanal AWGN. Kemudian untuk kanal yang fading-nya ini karena dia lebih landai ya bar-nya, maka saya berikan untuk nilai antara 0 dB, increment-nya 5 dB sampai maksimum 25 dB di sini. Jadi 0 dB itu di sekitar 10⁻⁻1 bar-nya, kemudian di 25 dB sekitar 10⁻³ ini. Ini lebih ringan sebetulnya karena untuk mencapai bar 10⁻³
Anda bisa mensimulasikan data cukup dengan 10.000, ya. Ini karena Superadmin 3 kan kalau pakai data 10.000 akan terjadi error 10 bit begitu. Nah, kalau pakai 100.000 atau pakai 1 juta lebih baik. Cuman komputer Anda mungkin lebih sedikit lebih lama itunya. Simulation time-nya mungkin, ya. Silakan disimulasikan. Nah, untuk mensimulasikan channel padding-nya saya sudah demonstrasikan di kuliah yang lalu kan pakai MATLAB, ya. Ini juga saya sudah bangkitkan fungsinya, yaitu fungsi padding yang channel file M-nya, M-file-nya ini seperti ini. Sudah saya posting juga di grup, ya. Jadi ini membangkitkan. Nah, ini kalau mau ditelaah silakan. Ini pakai metode JAX, ya, metodenya. Jadi ini akurasinya cukup tinggi. Ini sekitar 90% lebih ketelitiannya untuk membangkitkan kanal relay ini. Nah, kemudian juga sudah dilengkapi dengan independensi kalau kita membangkitkan berulang-ulang. Jadi kalau kita membangkitkan satu kali run, misalkan fungsi padding kan ini kan, fungsi padding, len ini panjang data, FD ini frekuensi Doppler, kemudian T besar ini periode dari simbol untuk mewakili kecepatan data. Nah, ini kalau di run sekali akan menghasilkan sesuai dengan panjang data yang kita masukkan ke sini, sesuai dengan frekuensi Doppler yang kita asumsikan, sesuai dengan kecepatan data dalam bentuk periode dari bit, dari simbol. Nah, kalau di run yang kedua kalinya, ini sudah independen, ya, karena sudah di randomize. Di sini ada, saya lupa yang mana ini, ada fungsi random. Nah ini, nah TS ini, TS sama dengan TS absen kali T tambah round random. Ini fungsinya saya cek di sumbernya. Ini untuk merandomkan setiap kali ini dieksekusi. Setiap kali fungsi ini dieksekusi, maka dengan ada komen random ini, dia akan independen satu ke yang lainnya. Tidak akan berkorelasi begitu, ya. Artinya nanti kalau kita akan membangkitkan di tugas yang kedua kan kebetulan ini ada ininya. Ada diversitas nih, nanti saya jelaskan nih. Ada antena 1, antena 2 begitu, ya. Nah, kalau kanal antena 1 dibangkitkan satu kali run, karena antena 2 dibangkitkan satu kali run, ini langsung akan bersifat independen satu ke yang lainnya. Karena apa? Fungsi ini sudah mengandung aspek randomisasi di sini. Ya. Oke, nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk itu supaya ada guidance yang sama bagi mahasiswa, tidak menyulitkan, ya. Penjelasan di argumen dari fungsi padding ini, A-nya atau len di situ, ya, merupakan jumlah bit atau simbol yang disimulasikan. Kemudian B-nya di sini FD, B itu argumen fungsi B itu padding rate atau Doppler, frekuensi Doppler. Yang dalam hal ini nanti saya berikan angka 30 Hz saja lah. 30 Hz kira-kira mewakili kondisi yang realistis, ya, dalam kondisi nirkabel. Kalau pada frekuensi 2 GHz atau 900 MHz itu kecepatan yang cukup realistis lah untuk kecepatan kendaraan di jalan raya yang biasa, begitu, ya. Di 30 Hz saja asumsikan ininya, B-nya atau FD-nya. Kemudian kecepatan datanya kita lihat saja supaya mudah diamati nanti 128 kbps, ya. Nggak perlu kita bicara megabit per second gitu. 128 kbps supaya nanti apa? Supaya nanti jumlah bit yang akan kita lihat dari sisi sinkronisasinya dengan waktu atau periode simbol bisa kita gambarkan lebih jelas gitu di kurva-kurvanya, gitu, ya. Modulasinya juga kita ambil yang paling sederhana, BPSK, ya. BPSK kan hanya satu simbol, satu bit kan. Jadi deteksinya nanti tinggal pakai signum function saja. Tidak rumit diagram konstelasinya, ya. Kalau pakai 64 QAM kan nanti rumit kan deteksinya kan. Ini enggak, ini BPSK, deteksinya artinya separuh ke atas untuk sinyal satu, separuh ke bawah untuk sinyal yang satunya, begitu. Mudah dipakai, implementasinya kan signum function. Sign X, gitu, ya. Nah, ini setelah disimulasikan, Anda silahkan digambarkan nanti kurvanya seperti apa. Tentu karena data-data yang Anda generate kan tidak akan halus seperti ini. Ini kan rumus kan. Biasanya kalau dalam simulasi itu untuk nilai-nilai yang diberikan 0, 2, 4, 6 berarti Anda akan punya 5 titik kan. Titik 0, titik 2, titik 4, 6, 8 di sini yang AWGN 5 titik. Kemudian yang relic pairing juga ada 5 titik, 0 dB, 5, 10, 15, 26 ini, ya. 0, 5, 10, 15, 25, 6 titik. Nah, kalau titik-titik hasil simulasi Baire-nya nanti dihubungkan,
biasanya dia akan punya variansi, tidak akan lurus seperti ini. Contoh misalnya kalau 0 dB untuk kanal relik misalkan ada di sini misalnya. Nah, untuk yang 5 dB-nya dia akan sedikit nyimpang ke bawah misalnya di sini. Untuk yang 10 dB-nya bisa aja sedikit nyimpang ke atas gitu. Itu namanya bagi mahasiswa yang sudah sering melakukan pengamatan seperti itu namanya efek Monte Carlo, ya. Efek Monte Carlo dari bilangan random. Nanti akan punya simpangan yang tentu saja simpangannya itu akan selalu bersifat simetris, tergantung nanti PDF-nya, distribusinya. Kalau kita bicara PDF normal, ini kan Gaussian kan normal ya, AWGN kan. Ini tentu simpangan dari nilai-nilai rumus eksaknya akan seimbang, simetris dia ke atas atau lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang diturunkan dari rumus. Jadi nanti itu akan zigzag kalau satu kaliran. Nah, saya tadi menjelaskan ini efek Monte Carlo. Monte Carlo itu apa? Nah, kalau ingin mendapatkan kurva yang betul-betul akurat, maka untuk setiap simulasi titik yang diberikan, misalnya pada titik 5 dB gitu ya, lakukan jumlah run ya beberapa kali. Misalkan 5 atau 10 kali begitu, sehingga kita akan punya 10 titik di sini. Kemudian ketika SNR per bitnya 10 dB juga lakukan 10 kali di sini. Akan punya 10 titik. 15, 20, 25, 10 kali masing-masing. Akan punya 10 titik masing-masing. Nah, kalau titik itu dirata-ratakan dari hasil simulasi 10 run itu, maka kurva yang final akan berimpit dengan ini. Itu maksudnya efek dari simulasi pakai metode Monte Carlo. Ya, merata-ratakan bilangan random lah katakan. Oke, saya kira ini untuk yang memverifikasi kinerja transmisi Baire sebagai fungsi SNR per bit pada kanal AWGN sama pada kanal relik sudah saya jelaskan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Sebelum saya lanjutkan, satu lagi tugas yang keduanya adalah teknik mitigasinya. Gitu. Silahkan kalau ada yang bertanya dulu. Supaya nanti mengerjakan tugasnya jelas. Karena yang akan saya nilai nanti bukan hanya sekedar selesai atau tidak selesainya kurva-kurva yang diminta, tapi mahasiswa juga diminta untuk memberikan interpretasi, memberikan komen atau katakanlah diskusi sendirilah begitu ya, monolog begitu dalam hasil yang didapat, apa yang bisa dikomentari begitu, supaya pemahaman kepada kinerja transmisi melalui terutama sasarannya kanal fading sebetulnya, kanal relik ya. Cuman saya juga libatkan untuk kanal AWG ya, sebagai pembanding. Karena kanal AWG itu kanal yang bagus, tidak ada fluktuasi. Kanalnya konstan, stabil, gangguan yang muncul hanyalah noise AWGN. Nah, sedangkan yang kanal fading, selain dari ada gangguan dari noise, juga kanalnya fluktuasi. Itu yang membuat transmisi menjadi rusak begitu kepada data. Apalagi yang nanti yang Anda kembangkan sendirilah untuk mensimulasikan yang frekuensi selektif, yang intersymbol interference. Paham sampai sini? Hanya untuk membuktikan atau memverifikasi kinerja transmisi nirkabel pada kanal AWG dan kanal relik. Ya? Membuktikan kurva yang sudah diketahui. Paham? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya, Pak. Suara Anda kecil, saya nggak begitu. Suara hujan saya. Coba diulang, siapa yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Ya. Saya mau tanya Pak, kan di fungsi fading-nya itu kan ada ini ya, Doppler shift itu ya. Ya. Itu kalau Doppler shift itu kalau misalnya di pemodelan small scale fading itu dia merepresentasikan apa ya? Bagus pertanyaan. Saya senang Anda tanya begitu ya. Saya akan jelaskan frekuensi Doppler yang dimasukkan sebagai salah satu input argumen kepada fungsi fading itu akan merepresentasikan kecepatan atau rate atau laju dari fluktuasinya. Ingat waktu kita bicara level crossing rate ya, dan waktu bicara average fading duration AFD, gitu. Atau supaya lebih ini saya coba ini aja. Saya coba tunjukkan. Saya akan run coba mudah-mudahan waktunya cukup ya.
saya masuk ke ngambil MATLAB di mana ya? Ingin saya masuk ke itu apa? Oh iya, sekalian. Kalian sudah punya akses nggak ke MATLAB yang berlisensi di ITB? Mahasiswa punya akses ya? Tahu nggak mahasiswa diberi akses oleh ITB untuk menggunakan MATLAB yang berlisensi? Iya Pak. Ya, pakai aja. Tahu, Pak. Saya malah udah bisa download dari situ. Tapi kalaupun nggak Oke, bisa Pak. download, bisa pakai online. Ya. Nah, saya buat tunjukkan aja. Dalam MATLAB. Oke, sudah muncul nggak screen MATLAB saya yang saya run berusaha? Muncul, Pak. Nah, kalau saya coba tadi run itunya, simulasinya. Misalnya, oke, kanan misalnya sama dengan, tadi itu kan fungsinya fading ya. Misalnya datanya saya bangkitkan 1000 gitu misalnya ya. Kemudian Dopplernya misalkan 30. Kecepatan datanya kalau pakai 100 kbps misalnya ya. Tadi kan 128 supaya mudah saya melihatnya. 100 kbps berapa itunya? Periode simbolnya. 1 per berapa? Kalau 100 kbps berapa detik periode bitnya? 1 per 100.000 ya. Ini kecepatan datanya kan 100 kbps. Jadi periode simbolnya 1 per 100.000. Dopplernya 30 Hz. Jumlah datanya 1000. Ya, kalau pada kecepatan 100.000 bps untuk 1000 data berarti ini 1/100 detik ini waktunya. Oke, jadi kalau saya bangkitkan karena simulator fadingnya, nah ini kalau saya gambarkan dalam bentuk dB ya supaya kelihatan seberapa jauh gitu itunya apa fluktuasinya begitu, dan juga kalau sumbu vertikalnya nanti berarti tinggi rendahnya level fluktuasi. Kalau sumbu yang ke pinggirnya justru kita melihat fading rate-nya. Seberapa cepat dia naik turun di sekitar level crossing rate gitu. Jadi kalau saya ini plot misalnya gimana merintahnya itu kan tadi kanal ya, datanya disimpan dalam variabel kanal. Plot dalam bentuk karena ini signal strength berarti 20 kali dalam logaritma ambil nilai mutlaknya karena ini bilangan kompleks berarti absolute value dari kanal. Oke. Plot 20 log ini maksudnya mengkonvert dari kanal signal strength kepada daya yang diterima di receiver. Coba saya lihat ke figurnya di mana tadi ya. Sebentar, saya juga agak gaptek juga nih pakai MATLAB yang ini. Figur 2, kalau figur satunya tadi yang mana? Figur 2 saya close dulu. Sebentar. Ini kalau kita membangkitkan 1000, berarti ini kalau 1000 data, berapa detik ini waktunya? Kecepatan datanya tadi 100.000. 1/100 detik ya. Nah, ini salah asumsi saya nih karena kalau asumsinya ini datanya 1000, kecepatan datanya 100.000 berarti hanya 1/100 detik. Sementara
frekuensi Dopplernya yang 30 Hz tadi 30 siklus per detik. Kalau hanya 1/100 detik memang kurang dari 1 siklus begitu. Terikuti nggak? Ya. Jadi tadi kan saya membangkitkan data sebanyak 1000 bit. Frekuensi Dopplernya 30 Hz. Kecepatan data 100.000. Dan saya hanya membangkitkan 1000 data berarti 1/100 detik. 1/100 detik itu tidak ada satu siklus padding begitu. Karena 30 Hz kan 30 siklus per detik. Kalau hanya 1/100 detik berarti kurang dari satu siklus gitu. Artinya saya harus mengambil asumsi data yang kira-kira menunjukkan 1 detik ya supaya kita tahu 30 siklus gitu. Nah, kalau kecepatan datanya 100.000 berarti 1 detiknya itu datanya harus 100.000. Coba saya ulangi lagi sekarang. Jadi ini saya clearkan. Untuk clear variabel itu apa? CLS atau apa ya? Clear, Pak. Bantu? Hah? Clear ya. Clear aja. Saya Iya. sudah lupa nih. Clear. Semua variabel saya clearkan ya. Oke. Nah sekarang saya rubah sekarang. Untuk karena yang tadi sama dengan fading. Kalau saya ingin 3 siklus berarti gini aja sekarang kita rubah kecepatan datanya ya. Datanya misalkan tetap 1000, Dopplernya tetap 30. Nah, sekarang supaya 1 detik waktunya berarti kecepatan datanya harus 1000 bit per detik ya. Oke, jadi 1/1000 ini. Nah, gitu. Karena argumen dari fungsi padding ini kan ini panjang data 1000, ini Doppler atau laju dari padding, ini periode dari bit 1/1000. Berarti kalau diambil 1000, periode 1/1000 berarti 1 detik. Nah, kalau 1 detik berarti kita akan mendapatkan 30 siklus gitu. Oke, run sekarang. Kalau saya bangkitkan lagi tadi plot gambarkan di sini figure. Ini figure 2 ya. Terus saya plot ya. Ini plot kanan. Oke, di figure 2. Kalau saya lihat, nah ini. Nah, yang sekarang ini. Ini hasil dari pembangkitan 1000 data. Kecepatannya 1000 bit per detik, artinya selama waktunya 1 detik. Dopplernya 30 Hz. Berarti ini harus ada 30 siklus kalau dihitung. Atau paling tidak sekitar 30 siklus gitu. Kalau dihitung dari kiri kanan. Ya. Nah, supaya memperjelas lagi, coba saya akan lebih jelas lagi supaya ngambil datanya jangan terlalu banyak. Ini saya clearkan lagi. Maaf Pak, gambarnya belum muncul. Oh, tadi belum muncul? Belum Nah. Pak. Oh, yang ini belum kelihatan, belum muncul di layar mahasiswa. Yang gambar 2. Belum, masih MATLAB-nya Pak. Bentar. New share. Oke. Sekarang muncul nggak? Sudah Pak. Gambarnya? Sudah, Pak. Ya, nah ini gambarnya. Yang tadi saya bangkitkan kan membangkitkan 1000 data dengan Doppler 30 Hz dengan kecepatan datanya 1000 bps, bit per detik. Sehingga kita punya interval waktu 1 detik dari kiri ke kanan. Nah, itu Doppler yang 30 tadi menggambarkan ini 30 LCR. Dalam RMS ya tentu ya. Nah, kalau LCR kan dilihat LMS-nya dirubah kan akan memperkecil jumlah crossing-nya kan. Ini 30 ini harusnya. Oke, saya akan cobain lagi. Akan saya coba tunjukkan yang lebih bisa mudah dipahami lagi. Jadi saya close ini. Yang gambar ini saya tutup dulu. Ini sudah kembali ke screen menu MATLAB belum sekarang? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, clear all. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita membangkitkannya hanya
sebentar, 10 aja misalnya kayak 10 ya. Jadi udah clear all tadi saya bangkitkan karena sekarang sama dengan padding. Kalau datanya misalkan tetap 1000, tapi Dopplernya hanya 10 Hz saja, rendah kecepatannya begitu. Ininya kecepatannya tetap 1000 gitu. Ya. Oke, saya berikan perintah begini. Bangkitkan data 1000 bit, Dopplernya 10 Hz, artinya hanya 10 siklus per detik, 10 crossing per detik. Kecepatan datanya 1000 bps atau periode dari bitnya 1000. Oke, saran itu. Kalau saya gambarkan sekarang di gambar yang berikutnya, katakanlah di gambar 2 ini, saya akan plot. Ini, saya akan tunjukkan. New cell. Usernya ke ini. Muncul nggak gambar saya yang baru sekarang? Betul, Pak. Nah, ini hanya 10 ini kalau dihitung. Tadi kan yang saya bangkitkan 1000 bit data, Dopplernya hanya 10 Hz, kemudian kecepatan datanya 1000 bps atau periode bitnya 1000. Ini kalau pas saya pakai grid, lebih jelas ya. Nah ini, kalau kita hitung ini ya tidak tepat 10, tapi paling tidak mendekati gitu. Karena representasi Doppler itu artinya mengindikasikan seberapa cepat fluktuasi padding yang terjadi. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat RMS-nya kan ini, ya dari 0 dB kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 13 ini sebetulnya di sini. Nah, tapi kalau yang tadi kan 50 ya lebih kerap. Ini kira-kira begitu. Oke, saya kira itu mungkin ya. Jadi ya, jawaban saya untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang diindikasikan oleh padding rate dalam fungsi padding tadi adalah untuk memberikan kecepatan fluktuasinya, gitu. Seberapa cepat dia fluktuasinya. Dan pengejauhan tahan dalam praktek praktikalnya adalah untuk merepresentasikan kecepatan mobilitas dari user. Oke, saya kira sudah terjawab. Mudah-mudahan itu ya pertanyaan barusan. Nah, saya akan lanjutkan sekarang untuk apa? Untuk tugas berikutnya yang kedua. Nah, ini ya. Jadi yang kedua itu mudah-mudahan tidak lama menjelaskan ini karena udah prinsip yang fundamentalnya udah saya jelaskan tadi. Nah, untuk mitigasi efek terhadap light padding, ini kita menggunakan teknik dua antena atau diversity ya. Menggunakan metode combiningnya selection diversitas ya. Ini selection diversitas itu kalau saya jelaskan di bawah sini adalah ya begini, kita mengirimkan data dari transmitter melalui kanal padding. Ini modelnya begini ya, modelannya. Kemudian di receiver itu ada dua antena gitu. Antena 1, antena 2 yang tentu keduanya akan mendapatkan tambahan noise AWGN. Nah, di sini metode combiningnya pakai selection diversity. Jadi diukur antena 1, antena 2 diukur ya. Kalau misalkan antena 1 yang sedang tinggi ambil ke 1. Antena 2 yang sedang tinggi ambil kedua. Waktu saya jelaskan dari konsep diversitas kan di minggu lalu waktu kuliah, kita memilih channel mana yang tinggi. Jadi sebagai hasilnya nanti di outputnya antena 1 dan antena 2 digabungkan, dipilih yang tingginya. Sehingga apa? Akan memperdangkal paddingnya. Padding yang dalamnya akan hilang. Gitu. Nanti bear-nya didetek setelah digabungkan. Setelah dipilih, tentu kan ini antena yang sedang tinggi kan bear-nya akan bagus. Antena 2 yang tinggi bear-nya bagus. Artinya akan ada perbaikan dari bear. Gitu ya, konsepnya begitu. Jadi sama dengan yang di tugas 1. Cuma tugas 1 itu kan hanya membuktikan karena AWGN seperti apa, karena relik seperti apa. Nah, tugas 2, kita implementasi dari model ini sebetulnya kita bisa langsung mulai dari sini aja membangkitkan 2 kali. Jadi karena paddingnya itu atau padding channelnya itu dibangkitkan 2 kali. Yang seolah-olah mewakili atau merepresentasikan antena 1 dan antena 2 yang sudah bersifat independen.
tadi di awal udah jelaskan. Dua kanal yang dibangkitkan sekaligus itu yang dibangkitkan secara berturut-turut ya akan menghasilkan kanal yang independen gitu. Ya. Nah, ini perintahnya saya kira sama dengan yang tadi, frekuensi Dopplernya 30 Hz. Nah, cuman di sini karena kita harus mengukur antena 1 kan levelnya berapa, antena 2 berapa. Nah, kita harus tahu jeda waktu pengukurannya itu mau berapa lama samplingnya. Karena di sini kan cuma sampling. Ya. Sinyal atau kanal yang kita terima lewat antena 1 dan antena 2 disampling supaya kita tahu ketika disampling mana yang tinggi. Nah, untuk mensampling itu tentu sampling rate-nya atau laju samplingnya harus lebih tinggi daripada laju kanal. Ya. Ini laju fluktuasi kanal kan Doppler 30 Hz ini. Nah, saya mintakan di sini laju samplingnya 300 Hz. Ya. Artinya tadi kalau kita menggunakan 1000 data untuk kecepatan 1000 bit per detik dengan Doppler 30 Hz, artinya kita harus mensampling 300 kali untuk setiap detik begitu. Maka satu kali sampling kita akan mengambil data kalau 1000 berarti 1000 per 300 itu. 3 bit yang kita ambil nanti gitu. Nah, untuk itu juga Anda nanti membangkitkan datanya harus kelipatan bulat dari 300. Jangan membangkitkan data 1000, jangan. Kenapa? Ketika disampel untuk diambil rata-ratanya, untuk mengukur level kanal, kalau 1000 bit dibagi 300, nggak akan pas. Jadi harus mengambil kalau bisa ya 900 misalnya. Atau 1200 supaya nanti jumlah bit yang diambil sebagai satu kali sampel genap pembagiannya dari 300 Hz gitu. Ya. Itu yang saya inikan. Jadi kalau kecepatan samplingnya 10 kali pada detiknya dari Doppler, maka membangkitkan data Anda ukur supaya kelipatan bulat dari sini begitu. Ya. Oke, nah ini perintahnya sama, plot ini. Nah, ini kan udah dijelaskannya Huygens channel, Fading channel udah. Nah, tinggal di sini aja. Tugas Anda 1, Anda 2 mewakili 2 kanal yang independen. Anda pilih cara mensamplingnya tadi laju samplingnya 300 Hz. Laju kanalnya 30, berarti 30 siklus kanal fluktuasi diambil sebanyak masing-masing siklusnya 10 kali. Jadi totalnya 300 kali sampling untuk 1 detik begitu. Ya. Harus lebih tinggi pengambilan sampelnya daripada siklus dari paddingnya. Kalau enggak nanti kan ngaco. Karena ke bawah, samplingnya di atas ngaco. Jadi harus lebih tinggi. Minimal 10 kali atau 20 kali dalam prakteknya akan bagus. Ya. Oke, ini waktunya udah jam 14. Saya minta 1-2 menitnya untuk menjelaskan karena teoretisnya, karena yang diversitas tadi, yang teoretisnya, saya harus jelaskan. Mungkin perlu saya screen. Oke. Mana tadi? Ini yang diversitas. Nih. Nah, ini udah muncul ya teori diversitas, itu udah saya unggah juga di EduNet ini. Yang selection diversity aja ini ya. Udah muncul file PDF saya yang selection diversity. Udah ya. Nah, ini selection diversity itu ya kalau banyak elemen baik seperti ini kan. Antara 1, 2, 3, 4. Nah, kita kan hanya 2 saja. Ini elaborasinya silakan dicermati. Secara teoretisnya ke bawahnya untuk berbagai macam modulator ya. Non-coherent binary shift keying dan sebagainya. Nah, ya, BPSK ini. Tadi kan tugas kita BPSK aja, berarti ambil yang ini. Yang selection diversitas. Nah, ini kurvanya begini. Kalau tanpa diversitas itu ini, L sama dengan 1 artinya tanpa diversitas. Kalau L sama dengan 2, berarti diversitas dengan 2 lengan yang kita akan kerjakan di tugas ini. Yang kalau pakai 3 ke sini kurvanya, pakai 4 ke sini. Ini juga diversitas sudah bisa diturunkan secara teoritis. Karena apa? Karena PDF-nya dari kanal, kalau itu masih bersifat Rayleigh kan, ada bentuk PDF Rayleigh kan, bisa diturunkan integralnya. Jadi bisa teoritisnya bisa dihitung. Tapi coba kita buktikan. Nah, hal yang penting kita catat di sini adalah kalau kita lihat diversitas dari tanpa diversitas L1 ke L2 signifikan ini improvementnya.
Tapi dari 2 ke 3, 3 ke 4, apalagi 4 ke 5 ke 6 ke sini, ini akan semakin tidak signifikan, semakin kecil itunya, improvementnya. Itu sebagai salah satu alasan kenapa orang atau para operator juga kalau menggunakan diversitas pada sistem yang mereka pakai, itu cukup dengan 2 lengan saja. Gitu. Karena dengan 3 lengan itu investasinya linear terhadap penambahan lengan. Tapi improvementnya tidak linear. Improvement yang signifikan itu dari tanpa diversitas ke diversitas 2 lengan. Berikutnya, ketiga, keempat, kelima itu tidak signifikan. Tapi kalau investasi untuk peralatannya, ya linear kepada jumlah lengan. Itu yang terjadi ya. Gitu. Jadi ini silahkan dipelajari ini untuk berbagai macam equal gain, kalau mau MLC. Yang paling mudah memang itu equal gain sebetulnya, tinggal menggabungkan aja. Tapi equal gain kan tidak begitu bagus improvementnya. Nah, sini yang selection kita memilih salah satu kana yang ketika disampel berada pada level yang tinggi, buang yang rendahnya gitu. Bolak-balik ini. Si sweetnya itu bolak-balik ke 1, ke 2, ke 1, ke 2, mana yang sedang tinggi levelnya. Oke, saya kira itu mungkin penjelasannya. Tugasnya sudah saya unggah Edunet di WhatsApp juga. Jadi silahkan kerjakan nanti sampai akhir semester nanti dikumpulkan pada saat ujian akhir. Jadi minggu depan kita udah mulai melanjutkan kuliah pada topik berikutnya. Mungkin saya tidak bisa memberi kesempatan bertanya karena waktunya udah lewat ya. Sampai ketemu nanti kuliah berikutnya pada hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.